ini kembali dalam Indonesia ini. Kalau pada minggu yang lalu kami bisa mendalami akan iman yang otentik, mendengar, melakukan dan merindu akan Tuhan. Pada malam hari ini kami merindukan akan kebenaran firman-Mu. Bahwasanya doa itu menjadi kebutuhan dasar dalam kehidupan kami, baik ketika kami sehat ataupun ketika kami sakit. Doa menjadi suatu kekuatan bagi kami. Kami mau belajar pada malam hari ini untuk berdoa sebagaimana para murid-murid Tuhan Yesus pada masa itu yang memohon dengan rendah hati kepada Yesus. Ajarlah kami berdoa. Kami juga Tuhan rindu pada malam hari ini akan firman-Mu ini. Kami akan mendalami tentang doa sebagaimana yang ada di dalam Lukas 11 ayat 1 sampai 13. Biarlah Tuhan melalui perjumpaan kami di Zoom ini dan juga melalui nanti akan kami bagikan ini di YouTube. Tuhan berkatilah sehingga kerajaan Allah semakin tersebar di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini dalam kuasa Yesus Kristus. Amin. Baik saudara-saudari, firman Tuhan untuk kita renungkan pada malam hari ini yaitu tentang hal berdoa, yaitu dari Lukas 11 ayat 1 sampai 13 dikatakan seperti ini. Pada suatu kali Yesus datang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sama sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, Saudara, pinjamkanlah kepada aku 3 roti, sebab seorang sahabat yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakmu sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi lah Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sedemikian jauh firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini.
bagaimana kita mau menghidupi bahwasannya doa itu menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan kita, baik waktu sehat maupun waktu sakit begitu. Jadi doa itu sering kita dengar, doa yang bisa dipenjangkan dengan didengar oleh Allah. Saat kita berdoa, Allah mendengar doa kita. Dan didengar oleh Allah itu, yaitu harus kita lakukan seperti kita bernapas begitu. Maka Martin Luther mengatakan doa itu adalah napas hidup orang Kristen. Kalau masih dia bernapas berarti masih hidup. Demikian juga dengan kekristenan kita. Kalau kita masih berdoa, berarti kekristenan kita itu masih hidup, saudara-saudari. Jadi bagaimana kita bisa terus berdoa, lalu pada malam hari ini bagaimana itu sebetulnya berdoa yang sebenarnya yang belajar dari Tuhan Yesus Kristus begitu. Jadi doa tidak hanya sekedar meminta, doa tidak hanya sekedar untuk kebutuhan jasmani kita, tapi bagaimana sebetulnya kita harus menikmati hidup ini bersama dengan Tuhan, dan kita tahu apa yang menjadi skala prioritas di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, doa itu sangat penting sebagai orang Kristen, saudara-saudari. Jadi bisa kita buat jaringannya seperti ini, bahwasannya doa itu kebutuhan dasar dan masa hidup orang Kristen gitu. Jadi kita berdoa, di situ ada kuasa gitu, ada kekuatan Tuhan yang ilahi bersama-sama dengan kita. Bagaimanalah ini doa ini menjadi kebutuhan kita, bukan ketergantungan kita, tapi doa itu menjadi kebutuhan kita, atau ibarat makanan begitu. Makanan itu menjadi kebutuhan kita setiap hari. Demikian juga dengan doa itu, bagaimana menjadi doa itu menjadi kebutuhan setiap hari begitu. Kalau kita lihat saudara-saudari dalam perjalanan kekristenan kita ini, apakah semua orang Kristen itu mau berdoa dengan sungguh-sungguh? Atau ketika disuruh di tempat pertemuan persekutuannya, silakan berdoa begitu. Dan gereja-gereja yang di mainstream terkadang lebih banyak untuk menolak saudara-saudari untuk berdoa. Tapi kalau gereja-gereja yang di beraliran karismatik dengan senang hati akan berdoa begitu. Lalu pada malam hari ini kita mau mendorong sesuai dengan Lukas 11 ayat 1 sampai 13 ini, bahwasanya doa itu menjadi satu kebutuhan dasar ataupun makanan pokok bagi orang Kristen, saudara-saudari. Jadi apa yang dikatakan dalam Lukas 11 ayat 1 sampai 13 ini bisa kita mulai lebih dalam, saudara-saudari, bahwasannya doa itu menjadi pondasi kehidupan orang Kristen. Itu kebutuhan yang fundamental, kebutuhan yang paling mendasar begitu. John Wesley sebagai tokoh gereja Metodis mengatakan ada 5 hal yang penting dalam kehidupan orang Kristen itu. Yang pertama adalah makanan firman Tuhan setiap hari. Lalu yang kedua adalah berdoa, begitu rajin berdoa. Yang ketiga adalah rajin ibadah. Dan yang keempat, rajin puasa. Lalu buah daripada semuanya itu adalah mau mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan. Begitu, saudara-saudari. Jadi doa ini merupakan sesuatu kebutuhan yang sangat mendasar, yang sangat urgen dalam kehidupan orang Kristen. Bagaimana ini bisa menjadi suatu kenyataan dalam kehidupan kita. Karena dengan doa lah kita bisa kuat menghadapi tantangan hidup, menghadapi pencobaan, menghadapi apapun dalam kehidupan ini, baik itu dalam situasi sehat maupun situasi sakit gitu.
dalam Lukas 11 ayat 1 sampai 13 tadi, pondasi teologisnya bagaimana kita memiliki hubungan dengan Tuhan, dengan doa yang amat dalam, dengan intim kita dengan Tuhan kita itu begitu. Lalu bagaimana itu bisa kita hidupi doa itu. Jadi doa tidak hanya sekedar meminta, tapi doa menjadi gaya kehidupan. Lalu Yesuslah saudara-saudari dalam pembacaan tadi sebagai teladan dan guru doa gitu. Maka murid-murid minta Allah kami berdoa. Padahal bagi mereka ada jam-jam doanya begitu. Ada jam 9, jam 12, jam 3, jam 6 sore saudara-saudari, doa-doa keseharian para murid pada masa itu. Tetapi para murid, Yesus waktu itu meminta begitu. Mengapa Yohanes bisa mengajar murid-muridnya berdoa? Ajarlah kami juga berdoa. Mereka punya keyakinan yang kokoh bahwasanya Yesus itu sebagai teladan dan menjadi guru doa bagi mereka. Ini hal yang sangat mendasar perlu kita ketahui sebagai pondasi dalam kehidupan Kristen, bahwasanya doa itu sesuatu yang sangat penting. Bisa kita lihat saudara-saudari bahwasannya konteks dan ataupun latar belakang daripada Lukas 1 sampai 13 itu inti pengajaran Yesus tentang doa begitu. Bagaimana dia menjawab murid-muridnya ketika meminta, ajarlah kami berdoa, berdoalah Bapa kami yang di sorga, atau Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, dan selanjutnya saudara-saudari. Yesus mengajarkan doa itu bagi mereka begitu. Doa itu saudara-saudari sebagaimana dalam doa Bapa kami ayat 2 sampai 4 itu dalam rangka meminta bahwasanya Allah yang disembah itu Bapa, dikuduskanlah namamu. Apakah Allah tidak kudus? Tentulah Allah kudus. Supaya kita yang tidak kudus ini, kita memohon supaya kita semakin dikuduskan, semakin diterangi kita, semakin kita saudara-saudari berjalan di dalam kesempurnaan yang dari Tuhan itu ketika kita semakin dikuduskan oleh Tuhan. Lalu dikatakan juga di situ bahwasanya jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga begitu, supaya kehendak Tuhan terjadi di bumi ini. Dan juga saudara-saudari permohonan akan makanan yang secukupnya, itu juga menunjukkan betapa pentingnya berdoa setiap hari. Dia tidak berdoa supaya banyak-banyak begitu, tapi berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya begitu. Jadi makanan yang secukupnya ini setiap hari begitu. Jadi bisa juga kita lihat dalam ayat 5 sampai 13 tadi perumpamaan sahabat yang datang di tengah malam, yang juga meminta lagi dari sahabatnya. Jadi waktu itu dalam konteksnya bahwasanya tamu adalah berkat. Ketika tamu adalah berkat, walaupun itu datang tengah malam yang mungkin belum makan, lalu dia meminta ke tetangganya, maka tetangganya itu yang walaupun udah susah tidur begitu dikatakan tadi, tapi dia akan berjuang bagaimana supaya dia bisa memberi makanan. Apalagi lah Bapakmu yang di surga, dipertegas tadi. Pastilah dia menjawab doamu itu. Tidak mungkin dia memberi batu kalau kamu meminta makanan, atau saat kamu meminta telur dikasih kalajengking, dia pasti memberikan yang terbaik di dalam kehidupanmu begitu. Jadi saudara-saudari, bahwasanya murid-murid diajar berdoa tidak hanya sekedar meminta, tetapi ada kualitas daripada doa Yesus itu. Bahwasanya doa Yesus itu untuk menunjukkan akan kemuliaan dan kebesaran Tuhan harus dinampakkan lebih dahulu, barulah masuk ke dalam permintaan sehari-hari. Lalu kalau kita lihat di Matius, sesudah itu kembali lagi dimuliakan Tuhan karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan. Dan doa Bapa kami itu bisa menjadi suatu pelajaran bagi kita untuk memiliki
kualitas untuk berdoa seperti Yesus begitu. Jadi saudara-saudari, ada sebuah disertasi yang membahas tentang doa Bapa kami itu sungguh sangat luar biasa. Dan itulah sebetulnya menjadi gaya kehidupan orang Kristen dalam berdoa begitu. Jadi saudara-saudari, doa Bapa kami itu menjadi suatu model gaya kehidupan berdoa orang-orang Kristen begitu. Dan juga bahwasanya dalam esensi doa itu yang sangat penting adalah sikap hati kita, hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Jadi terkadang bukan karena banyaknya kata-kata, tetapi bagaimana hubungan intim itu semakin nyata dan bisa dirasakan Tuhan itu hadir. Manusia bisa melihat muka, tapi Tuhan melihat hati. Jadi Tuhan kita itu melihat hati kita gitu, dan hati kita betul-betul terpaut dengan Tuhan begitu. Dan juga dalam doa itu bisa juga kita rasakan pengampunan dosa dengan Tuhan. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kita memberikan keleluasaan, kebesaran kepada Tuhan untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Kita memberikan kedaulatan Tuhan berdaulat di dalam diri kita untuk bisa secara terus-menerus begitu menginsafkan kita, menyadarkan kita akan dosa-dosa kita begitu. Bahwasanya sesungguhnya sebetulnya tidak ada yang kita banggakan dari kemanusiaan kita ini. Semuanya oleh karena anugerah dan pengampunan Tuhan. Maka dengan itulah kita saudara-saudari hidup di dalam pengampunan dan saling mengasihi satu sama lain. Begitu juga saudara-saudari, bagaimana ketika kita sudah tekun dalam doa dan jaminan jawaban doa itu, kita tahu ada 3 jawaban doa saudara-saudari. Saat kita tekun berdoa, bisa juga jawaban doa itu terjadi seperti perumpamaan sahabat yang datang tengah malam dalam Lukas 11 ayat 5 sampai 13 itu begitu. Pastilah diberikan. Proses pemberiannya itu bisa cepat atau lambat begitu. Yang kedua saudara-saudari, doa itu bisa tidak dijawab oleh Tuhan, kata firman Tuhan, oleh karena kita puaskan untuk keinginan-keinginan daging kita atau hawa nafsu duniawi kita gitu. Maka di situ saudara-saudari, Tuhan tidak akan menjawab doa. Dan juga ada doa yang harus disuruh kita untuk menunggu dulu, untuk semakin kita bisa bersabar melihat jawaban doa itu. Jadi sangat penting saudara-saudari, di dalamnya ada kesabaran dan kelemah lembutan terus menunggu akan jawaban Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu ketekunan bukan hanya tanda ketidakpercayaan begitu, tetapi ketekunan itu sebagai tanda bahwasanya kita semakin menyatu dengan Tuhan. Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita. Maka Allah Bapa yang akan memberi yang terbaik. Yesus sudah mempraktekkan pergi ke tempat tertentu untuk berdoa begitu. Berdoa kepada Bapa yang di surga. Maka dia juga saudara-saudari menjadi teladan bagi kita supaya kita juga terus tekun untuk berdoa. Sumber kekuatan dan menjadi pengharapan bagi kita. Sekalipun kita mungkin dalam keadaan posisi sakit begitu. Maka doa itu menjadi sumber kekuatan dan pengharapan bagi kita. Berdoa terus-menerus dan jangan putus asa dalam menjalani kehidupan ini. Kalau kita lihat di dalam Lukas ini tentang seorang janda yang datang kepada hakim, akibatnya hakim itu mengabulkan permintaan daripada janda itu. Demikian juga dengan kita saudara-saudari. Saat kita tahu bahwasannya doa itu menjadi kebutuhan dasar dan kuasa hidup orang Kristen, maka kita terus-menerus dan jangan putus asa untuk datang kepada Tuhan begitu. Saudara-saudari, di dalam ayat yang ke-13 itu tadi, bahwasannya doa sebagai
kuasa akses kepada Roh Kudus itu. Jadi kalau kita melihat saudara-saudari pasal 1, pasal 11 ayat yang ke-13 itu bahwasannya janji akan Roh Kudus. Jadi sama dengan apa yang kita minta, kita cari, pastilah kita saudara-saudari diberikan janji akan Roh Kudus. Bagi setiap orang yang percaya, betul-betul percaya kepada Yesus Kristus itu, pastilah seperti Lukas 11 ayat yang ke-13 ini, dimateraikan Roh Kudus sebagai karunia yang tertinggi dari Allah di dalam kehidupannya. Begitu. Saat diberikan saudara-saudari Roh Kudus itu dalam kehidupan orang yang percaya itu, bahwasanya dia diberi kuasa ilahi, bisa juga mengalami mujizat, bisa juga saudara-saudari mengalami kekuatan di dalam pelayanan begitu. Sukacita dia di dalam pelayanan itu. Jadi bisa juga saudara-saudari dengan dimateraikan Roh Kudus itu sebagaimana dalam Kisah 1 ayat 8 itu gitu kan, bahwasanya Roh Kudus itu membawa penembuhan dan juga pembebasan di dalam kehidupan kita. Dan juga Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita, sekalipun kita dalam keadaan sakit ataupun sehat, akan memberikan ketenangan batin, akan memberikan kekuatan dan pengharapan bagi kita, saudara-saudari. Jadi Roh Kudus itu akan terus-menerus memberikan ketenangan dan kekuatan dan juga pengharapan dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah mengalami ketenangan dan kekuatan dan pengharapan dalam kehidupan kita, menghadapi apapun, kita pasti berani, saudara-saudari. Dan juga memberikan karunia rohani. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus 12 itu ada banyak karunia di situ, dan kita tahu bahwasannya itu adalah diberi oleh Allah yang kita sembah itu begitu. Semakin tahu kita karunia-karunia ataupun kemampuan skill yang diberikan Tuhan untuk bisa kita kembangkan dalam kehidupan kita, saat kita betul-betul kita berdoa itu dan kita memahami berdoa itu meneladani Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, dan kita berani hidup seperti Yesus, maka akan kita diberikan karunia-karunia rohani itu dalam kehidupan kita. Semakin tahu kita kemana kita bisa mengembangkan diri, saudara-saudari. Bagaimana saudara-saudari doa dalam konteks kita sakit ataupun saat kita menghadapi penderitaan di dalam kehidupan ini. Maka saudara-saudari, saat kita dalam kondisi sakit, supaya kita terus terhubung dengan Tuhan. Sekalipun kita sehat, tetap kita komunikasi dengan Tuhan. Dalam ayat yang selanjutnya, Yesus mengusir setan, yaitu yang disebut di situ adalah Beelzebul, untuk menunjukkan bahwasannya doa itu bisa kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, dan Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan kita, sehingga kuasa kita dalam menghadapi kehidupan ini adalah dengan kekuatan kuasa Tuhan gitu. Tapi kita diberi kemampuan untuk itu kita harus asah secara terus-menerus begitu. Penyakit yang terkait dengan juga operasi kejahatan ataupun ikatan setan. Kalau saudara-saudari kita sakit oleh karena kejahatan dan ikatan setan, wah bisa juga terjadi itu sembuh seketika begitu. Tadi sebelum saya mempersiapkan malam hari ini, pelayanan malam hari ini, saya menonton Pendeta Risuli Lubis. Wah, dia juga melakukan pelayanan-pelayanan khusus di bandara, tidak hanya kepada orang Kristen tetapi juga kepada orang-orang Islam dan segalanya begitu, dengan mengandalkan kekuatan kuasa Tuhan Yesus Kristus itu. Jadi ketika ada operasi kejahatan ataupun ikatan setan, maka bisa diselesaikan di dalam kehidupan manusia itu dengan kuasa Yesus Kristus itu. Jadi di sini saudara-saudari, betapa pentingnya bagi kita doa itu menjadi kebutuhan dasar dan juga kuasa hidup orang Kristen itu. Kenapa ini saudara-saudari tidak kita hidupi secara terus-menerus
dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Tetapi memang saat kita punya hubungan intim dengan Tuhan, kita bisa tenang, sukacita menjalani apapun dalam hidup ini. Jadi terkadang saudara-saudari bahwasanya karena dosa individu, bahwasanya penderitaan itu bukan karena dosa kita, tetapi bahwasanya mau dinyatakan kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan lewat penderitaan itu. Jadi jangan seperti sahabat-sahabat Ayub itu, apanya dosamu dan salahmu sehingga kamu menderita sakit seperti ini. Tidak seperti itu. Tetapi bisa saja saudara-saudari lewat sakit penyakit itu bahwasannya kemuliaan dan kebesaran Tuhan mau dinyatakan dalam kehidupan kita dan juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan juga saudara-saudari, kita mengalami kehadiran dan kuasa Allah lewat doa itu, lewat kita mau bersekutu di tengah-tengah kita di dalam penderitaan itu. Kerajaan Allah bekerja di dalam penderitaan itu. Jadi kita bisa senang bahasanya kita sakit misalnya, bahasanya kerajaan Allah mau dinyatakan di tengah-tengah penderitaan yang kita alami itu. Jadi tidak ada lagi kesusahan dalam kehidupan kita atau mencari-cari dosa apa ya sehingga ini terjadi gitu. Tapi kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan mau dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan juga saudara-saudari, pemahaman holistik saat kita menderita, kita bisa belajar dari Lukas 11 tadi. Perhatian Yesus, saudara-saudari, tidak hanya pada jiwa kita, tetapi juga pada tubuh kita. Itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi tubuh, jasmani kita dan rohani kita merupakan satu kesatuan begitu. Yang penting saudara-saudari, bagaimana kita bisa secara terus-menerus bisa melihat Allah hadir di tengah-tengah penderitaan kita itu. Penyakit fisik sebagai sarana untuk bisa kesembuhan dengan selalu kita berdoa. Jadi kita berharap juga saudara-saudari kepada para dokter tidak hanya dengan kekuatan obat-obatan tetapi betul-betul berdoa menjadi suatu sarana untuk bisa melampaui fisik manusia itu. Saudara-saudari, doa penting bagi dokter karena bahan ini kita persiapkan juga untuk dunia kedokteran begitu, yaitu dimensi spiritual pasien harus bisa dilihat begitu. Apakah dia sedang ragu, bimbang ataupun khawatir? Maka dokter biasanya datang juga untuk semakin menguatkan. Yesus membebaskan manusia dari dominasi iblis. Jadi dengan kekuatan kuasa doa itu kita bisa melawan iblis begitu. Tunduklah kepada Allah, rendahkanlah dirimu di dalam doamu. Di situ kita bisa melawan segala godaan-godaan iblis. Dan doa itu juga saudara-saudari bisa melewati batasan-batasan pengobatan manusia begitu. Dan juga saudara-saudari bahwasannya perlu kita tahu ada halangan-halangan yang mengapa kita orang Kristen ini susah berdoa. Jadi ada 3 saudara-saudari yang sangat penting kita ketahui mengapa kita susah kita berdoa. Pertama saudara-saudari bahwasanya ketidakpahaman hubungan kita yang intim dengan Tuhan begitu. Dengan Bapa yang di surga itu. Jadi ketidakpahaman hubungan yang intim dengan Allah itu, maka kita bisa menyadari kita tidak merasa penting untuk berdoa. Lalu bagaimana ini kembali kita semangati kehidupan kita dan jemaat itu, bahwasanya ketika ketidakpaham lagi hubungan intim dengan Tuhan itu, maka tidak berdoa lagi begitu. Nah ini perlu kita sadari. Kurangnya keyakinan dan kebaikan Allah. Nah, ini saudara-saudara. Jadi dia masih belum yakin, dia masih belum sampai ke percaya yang betul-betul kepada kuasa Yesus Kristus yang bangkit itu begitu. Dia belum sampai dia.
untuk meminta ajarlah kami berdoa itu kepada Yesus begitu. Jadi akibat kurang keyakinan akan kebaikan Allah itu, maka doa itu bisa menjadi diabaikan ataupun menjadi suatu halangan. Dan juga saudara-saudari, bahwasannya fokus pada religiusitas lahiriah ataupun kemunafikan. Jadi kalau kita lihat ini di Lukas 11 itu, religiusitas lahiriah itu ditunjukkan lewat ahli Taurat atau orang Farisi yang nampak hanya sekedar kemunafikan. Nah ini juga menjadi penghalang saudara-saudari dalam rangka untuk berdoa. Jadi harus betul-betul dari hati yang amat dalam saat kita berdoa. Lalu bagaimana kita mendorong ataupun memotivasi umat Tuhan dalam zaman kita sekarang ini supaya mereka rindu berdoa, supaya mereka mau berdoa begitu. Jadi saudara-saudari, ketika kita belajar dari Lukas 11 itu, kita harus penting mengajarkan doa, disiplin rohani, perlu diajarkan saudara-saudari. Setiap hari, kalau setiap hari kita makan, maka setiap hari kita sangat penting berdoa untuk memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Meneladani Yesus sebagai sumber kekuatan. Padahal Yesus itu adalah firman-Nya Allah yang datang menjadi manusia, tapi dia tunjukkan keteladanan itu gitu kepada murid-muridnya. Akhirnya lewat keteladanan itu para murid-muridnya meminta ajarlah kami berdoa begitu. Jadi saudara-saudari, sangat penting keteladanan dan juga keteladanan dalam keluarga saat anak-anak kita melihat kita berdoa, itu juga mendorong, memotivasi mereka untuk berdoa gitu. Di rumah kami adakan terus saudara-saudari setiap jam 6 sore kita lakukan ada doa apa adanya gitu. Dengan tujuan ya anak-anak supaya juga merindu akan doa itu sesuatu kebutuhan dasar. Lewat doa itu kita semakin menikmati hari-hari kehidupan ini. Jadi juga saudara-saudari dimotivasi bahwasanya umat Tuhan itu lewat doa itu bukan hanya meminta tetapi juga membangun hubungan yang intim dengan Allah begitu. Yang berada di Kingdom Pemilih Indonesia ada doa pagi jam 4.30 dan sekaligus renungan gitu, dan ada setiap Senin doa 24 jam menara doa begitu untuk mengingatkan saudara-saudari betapa pentingnya doa itu. Doa menara kita bisa nikmati itu saudara-saudari. Lalu kita juga menyadari pengampunan timbal balik. Di dalam Lukas tadi dikatakan begitu, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami begitu. Jadi ketika Allah sudah mengampuni dosa kita, maka kita pun juga saudara-saudari harus saling mengampuni. Jikalau kamu tidak mengampuni dosa sesamamu, Bapak di surga pun tidak akan mengampuninya. Jadi ada timbal baliknya. Tetapi kalau kamu mengampuni dosa sesamamu manusia, maka Bapak di surga pun akan mengampunimu. Begitu, saudara-saudari. Jadi sangat penting bahwasannya motivasi ataupun dorongan untuk berdoa itu bahwasannya Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kita, maka kita pun bisa mengampuni orang lain. Ini juga saudara-saudari. Kenapa kita sulit untuk mengampuni atau sulit termotivasi kita untuk berdoa? Yang mungkin masih ada yang belum bisa kita ampuni akan orang lain gitu, akan sesuatu hal dalam kehidupan kita, akhirnya itu bisa menjadi mengganjal. Maka penting pengampunan timbal balik itu saudara-saudari. Jaminan pemberian Roh Kudus. Jadi motivasi daripada berdoa itu jaminan Roh Kudus, tandanya Roh Kudus masih hidup dalam kehidupan kita. Jadi ketika masih Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita, mengingatkan kita betapa pentingnya doa itu menjadi suatu kebutuhan dasar
dan bisa juga kita memiliki kuasa daripada Yesus Kristus itu begitu. Doa juga saudara-saudari adalah saluran kuasa dan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Jadi saat kita berdoa, saat di situ juga kita saudara-saudari mengalami kuasa Allah dan juga mengetahui kehendak Allah dan juga memahami Allah sebagai Bapa yang penuh kasih bagi kita, bukan sebagai pemarah, tetapi Allah yang sangat mengasihi kita itu. Disitulah semakin kita nikmati saudara-saudari hubungan yang intim itu dengan Tuhan. Lalu bagaimanakah mekanisme hubungan kita melalui doa dengan Allah, saudara-saudari? Ini juga sangat penting mekanisme ini. Tetaplah kita terhubung dengan Allah gitu. Kita memanggil Allah itu sebagai Bapa dalam rangka bahwasanya kita memiliki hubungan dekat, bahwasanya Dia sangat mengasihi kita, Dia sangat memperhatikan kita begitu. Kita lihat tadi dalam perumpamaan itu begitu. Bapak manakah di antara ada bapak duniawi sekalipun sejahat-jahatnya memberikan ular kepada anaknya saat dia meminta ikan, atau memberikan batu kepada anaknya saat dia meminta roti ataupun makanan begitu. Pastilah memberikan yang terbaik. Demikian juga dengan kita saat kita terus membangun komunikasi dengan Tuhan, terhubung dengan Allah, saudara-saudari. Maka di situ kita bisa menikmati hubungan yang akrab itu. Lalu saudara-saudari, hubungan kita dengan Allah di dalam doa itu kita percaya akan pemeliharaannya. Jadi roti harian maksudnya di sini, cukupkanlah makanan kami. Adalah pemeliharaan Tuhan dari hari ke hari bagi kita gitu. Kita yakin itu begitu. Dan juga lewat doa itu, hubungan kita dengan Tuhan itu mengatasi kecemasan saat kita sakit. Jadi mungkin kita khawatir, mungkin kita bimbang begitu. Tetapi saat ada datang penyakit itu, lalu kita berdoa, segala kecemasan itu bisa hilang, ataupun rasa khawatir itu dalam kehidupan kita. Mata yang jernih, ataupun kejelasan rohani dan etis dalam kehidupan kita akan semakin kita hayati di dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana ini? Mempraktekkan ini menjadi pondasi kehidupan orang Kristen dalam zaman yang kita hadapi sekarang ini. Sangat penting saudara-saudari mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Merupakan suatu pendusta kita kalau kita katakan mengasihi Allah ketika kita membenci sesama kita manusia. Bukti bahwasanya kita mengasihi Allah, pastilah kita mengasihi sesama kita manusia. Sekalipun musuh kita itu, sekalipun dia mengutuki kita, tapi justru kita disuruh oleh Tuhan untuk meminta supaya kita memberkati musuh-musuh kita gitu. Doa kesediaan untuk kuasa untuk hidup di dalam kasih. Jadi kita memiliki kuasa saat kita saudara-saudari tahu mempraktekkan ini, kita tahu terus mempraktekkan kasih itu begitu di dalam kehidupan kita. Kita mampu peduli terhadap sesama dan melayani Allah saat kita terus berdoa kepada Tuhan. Sarana untuk mengalami kasih Allah untuk dibagikan. Mungkin kita tidak bisa membagikan roti, tetapi kita bisa membagikan doa-doa kita kepada sesama kita gitu. Mengatalisasi kemajuan misi Injil. Jadi Injil itu saudara-saudari, misi Injil itu, pergilah jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Maka doa itu menjadi satu alat yang sangat penting ataupun menjadi hal yang sangat pondasi gitu di dalam kehidupan orang-orang yang memberitakan Injil. Penting saudara-saudari, bahwasanya ketika dia masuk ke dalam kerajaan Allah itu, maka doa itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupannya. Terakhir saudara-saudari, bahwasanya bagaimana kita bisa melihat jaringan pipa vital kehidupan rohani kita melalui doa begitu. Jadi saudara-saudari, dalam terakhir ini pernyataan teologis dari sifat Allah nyatalah dalam kehidupan kita. Pipa maksudnya ada terus terhubung dengan kita, itu maksudnya.
menghubungkan dengan sumber kekuatan dan pengharapan dalam kehidupan kita. Pipa itu menunjukkan bahwasanya hubungan kita selalu dengan Allah Bapa. Dan juga melalui hubungan itu kita menerima Roh Kudus sebagai sumber kuasa yang ilahi di dalam kehidupan kita. Kita mengalami kehadiran kerajaan Allah, infrastruktur, dasar kelangsungan hidup spiritual kita akan semakin kita nikmati. Itulah saudara-saudara kesimpulan terakhir jaringan pipa vital dalam kehidupan Kristen sebagai anak-anak Tuhan, saudara-saudara. Kita merindu akan doa ini sebagai pondasi kehidupan orang Kristen semakin nyata dalam kehidupan kita. Saya saudara-saudari membagikan link malam hari ini kepada kawan-kawan alumni, kepada kelompok brotherhood, lalu deliverance, baru para mahasiswa kedokteran begitu. Tapi kalau kita lihat ini kehadiran pada malam hari ini ya masih jauh dari yang diharapkan. Tapi mari kita terus melalui Kingdom Pemilih Indonesia ini terus mendoakan mereka. Sehingga nantinya saudara-saudari mereka juga menyadari bahwasannya doa itu menjadi kebutuhan dasar dan juga kuasa hidup Kristen. Biarlah saudara-saudari melalui firman Tuhan pada malam hari ini, baik kepada kita orang yang sehat maupun kepada orang yang sedang menjalani sakit penyakit, kita bisa melihat bahwasannya doa itu menjadi kebutuhan dasar dan kuasa hidup orang Kristen dalam kehidupannya. Amin, kita berdoa. Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu telah selesai menaburkan firman-Mu yang sudah hamba persiapkan dalam satu hari ini dengan membaca kurang lebih 45 buku untuk ini melalui notebook LM, dan biarlah Tuhan apa yang sudah hamba persiapkan ini apa yang nantinya akan juga dibagikan melalui YouTube menjadi suatu kekuatan bagi anak-anak Tuhan, bagi para hamba Tuhan, pendeta, guru Injil, majelis, maupun lead speaker untuk mengabarkan firman Tuhan ini di tengah-tengah gerejamu, sehingga gerejamu Tuhan menjadi tempat taburan kebenaran firman Tuhan, menjadi seperti tanah yang subur. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan materi yang sudah dipersiapkan. Selanjutnya kami akan berdiskusi lebih dalam. Biarlah kami Tuhan dituntun oleh Roh yang Kudus, sehingga kami semakin memahami akan kebenaran firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.